Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dituntut dari kita adalah mempertahankan iman, memperbaharui iman dan menambah iman, ya. Iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, ya. Kita pertahankan, ya. Dan perlu kita perbaharui, ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innal iman la yakhlaq, bahwasanya iman itu mengusang sebagaimana baju yang usang, ya. Kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dijaga, kalau tidak disiram, maka dia akan menjadi usang, ya. Ya, apalagi berlalu waktu yang lama dan kita jauh daripada siraman rohani, maka sedikit demi sedikit iman mulai berkurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menambah iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabal ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabal ladzi anzala min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, ya. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah, ya. Sudah beriman disuruh beriman lagi, maksudnya apa? Pertahankanlah dan tambahlah imanmu. Ya. Aminu billahi, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini penting bagi kita untuk mempelajari sebab-sebab bertambahnya iman. Kita sadar kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan, hal-hal yang banyak yang bisa menjadikan iman kita berkurang, ya, hal-hal yang membuat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan beberapa hal-hal yang bisa menambah keimanan, akan tapi sebelumnya kita harus tahu kaidah tentang keimanan dalam Islam, ya. Kaidah iman yang penting, iman menurut Ahlus Sunnah, ya, wal Jamaah, ya. Al-iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, apa definisi al-iman? Al-iman adalah i'tiqadun bil jinan, kemudian wal qaul bil lisan, wal amal bil arkan. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Inilah definisi daripada keimanan yang harus kita ketahui, karena kita akan membangun pembicaraan kita di atas definisi ini. Apa definisi iman? Yaitu keyakinan dengan hati. Keyakinan dengan hati. Kemudian perkataan dengan lisan. Kemudian amal dengan anggota tubuh. Beramal dengan arkan, itu dengan anggota tubuh. Kemudian bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan maksiat. Inilah kesimpulan, ya, kesimpulan dari definisi iman. Iman adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, amal dengan anggota tubuh. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, tiga perkara ini, ya, disebut dengan kalau kita boleh bahasa kita dengan apa? Rukun iman, ya.
Apa bukan rukun iman? Yaitu bagian-bagian dari iman. Ternyata kita tahu namanya bagian dari iman itu bisa dengan keyakinan, bisa dengan perkataan, bisa dengan anggota tubuh. Nah, inilah bagian daripada iman. Kemudian ternyata kita tahu dengan ini juga bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Nah, bagaimana cara bertambah dan apa sebab berkurang? Sederhana, ya. Semua ketaatan bisa menambah iman. Semua ketaatan, dari sini kita tahu bahwasanya semua ketaatan bisa menambah iman. Kemudian kita tahu juga semua kemaksiat bisa mengurangi iman. Bisa mengurangi iman. Nah, ketaatan yang dimaksud di sini ini tadi adalah bagian-bagian dari keimanan. Ada ketaatan dengan hati, ada ketaatan dengan lisan, ada ketaatan dengan anggota tubuh. Inilah yang kalau kita semakin banyak kita kerjakan, maka akan semakin nambah iman kita. Dan ingat, semua maksiat yang kita kerjakan dengan berbagai macam model maksiat, ya, maksiat pun demikian. Maksiat pun bisa dengan maksiat hati, bisa maksiat lisan, bisa kemudian maksiat, ya, maksiat anggota tubuh. Ya, sebagaimana ketaatan pun demikian. Bisa keyakinan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh. Apa sih anggota-anggota keimanan? Para ulama membahas sebuah hadis yang Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Wal haya'u minal syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Iman itu 70 sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian dan rasa malu bagian dari iman. Bagian daripada iman. Perhatikan di sini. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan yang lainnya. Nabi sedang berbicara tentang iman. Ketika Nabi bicara tentang iman, Nabi mengatakan iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, ini perkataan, berupa perkataan. Kemudian yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, ini berupa perbuatan. Kemudian rasa malu bagian dari iman dia adalah amalan hati. Ya. 70 sekian cabang ini, pertanyaan, 70 sekian cabang ini apa aja? Ini apa aja? 70 sekian cabang. Ya, 70 sekian cabang. Maka timbul 70 sekian cabang. Apa aja? Maka para ulama berusaha menghitung. Maka para ulama berusaha menulis cabang-cabang keimanan.
dengan apa? Dengan melihat dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an dan maupun dalam sunnah, ya. Maka di antara yang menulis contoh misalnya Al-Baihaqi, ya, punya buku judulnya Syu'abul Iman. Kemudian misalnya Al-Halimi, ini mazhab Syafi'i semua, ya, punya buku judul Al-Minhaj fi Syarah Syu'abul Iman, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita buku Al-Baihaqi banyak bukunya. Jadi dia menyebutkan cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang seterusnya. Intinya kalau kita ingin menambah iman kita, buatlah cabang kita sebanyak-banyaknya. Intinya kalau ingin nambah iman kita, kalau ingin tambah iman kita, lakukan cabang keimanan sebanyak-banyaknya. Imanan sebanyak-banyaknya. Karena seluruh cabang itu adalah ketaatan. Ini sekedar gambaran. Sebelum saya masuk pada pembahasan berikutnya, saya ingin sampaikan, saya ulangi lagi. Kita bicara tentang iman. Iman ini adalah yang akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya kita akan bertemu dengan membawa sebuah pohon iman. Ini pohon iman. Ada batangnya, kemudian ada akarnya, ya. Kemudian ada cabang-cabangnya, ya. Kemudian ada daunnya. Semakin banyak daun, semakin banyak cabang, maka akan semakin banyak, ya. Kita harus berusaha menjadikan pohon keimanan kita semakin besar, ya. Semakin banyak cabang keimanan, imanan semakin besar, semakin kokoh dan semakin rimbun, semakin besar pohonnya, ya, semakin bertambah keimanan. Taib, ini mukaddimah aja. Setelah ini baru kita masuk pada apa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan agar iman kita bertambah. Tapi saya harus kasih tahu, inilah definisi iman. Iman itu adalah bisa dengan amalan hati, ya. Misalnya rasa takut kepada Allah itu iman, ya. Berharap kepada Allah itu iman, ikhlas kepada Allah itu iman, keyakinan dengan hati, meyakini tentang Allah, nama-nama Allah itu iman, mengakui sifat-sifat Allah itu iman, meyakini tentang hari akhirat iman. Perkataan dengan lisan juga bisa iman. Dengan apa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berkata-kata yang baik, bertutur kata yang baik kepada orang tua, kepada tetangga. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, perkataan yang baik sedekah, itu juga iman. Amal dengan anggota tubuh, ya. Contohnya tadi menghilangkan gangguan dari jalan, salat misalnya, ya. Berjalan menuju ke masjid, berjalan menuju membantu orang yang susah, berjalan untuk menyambung silaturahmi, naik mobil kemudian menjenguk orang sakit. Ini anggota tubuh. Ingat, dia bisa tambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Caranya bertambah bagaimana? Lihat, kita berusaha tahu cabang-cabang keimanan banyak. Iman itu 70 sekian cabang, ya. Para ulama nulis cabang 1, cabang 2, ditanya Al-Baihaqi dalam bukunya, Al-Halimi dalam bukunya. Nah, dengan mengenal cabang-cabang tersebut, maka semakin banyak kita lakukan, berarti iman kita semakin bertambah. Semakin kita lakukan lawannya, semakin berkurang iman kita. Nah, tugas kita adalah bertemu dengan Allah dengan memperbesar pohon keimanan kita. Setelah ini mukaddimah, ya. Baru kita akan masuk pada pembahasan berikutnya setelah ini, ya, tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Baik, tolong dihapus. Baik, kita akan bicara tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Asbab ziyadatul iman. Sebab-sebab bertambahnya iman. Ya. Secara umum, ya. Semua ketaatan menambah iman.
Kemudian semua maksiat mengurangi iman. Semua maksiat apapun mengurangi iman. Ini secara umum. Namun pada kesempatan ini yang akan kita bicarakan adalah secara khusus berkaitan dengan beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, ya, atau tips-tips untuk kalau kita bicara sebab-sebab bertambahnya iman, tips-tips bertambahnya iman, ya. Boleh kita kasih judul tips-tips, ya, karena ketaatan banyak, ya, tapi kita tips-tips praktis, ya, bertambah iman, menambah iman. Di antara yang disebut oleh para ulama, di antaranya adalah yang pertama, menuntut ilmu. Ini yang paling penting, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tadi sudah kita jelaskan, di antara cabang keimanan adalah keyakinan, ya. Ini berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan apa? Keyakinan. Bagaimana kita mau nambah keyakinan kalau kita tidak menuntut ilmu? Maka mau tidak mau kalau orang ingin ilmunya bertambah, dia menuntut ilmu. Di antara yang bisa dia lakukan dalam menuntut ilmu adalah membaca Quran. Baca Al-Quran, tapi bukan sembarang baca, dengan tadabbur. Ini yang sering kita tidak lakukan. Ya, ya ikhwan, ya akhwat, bapak ibu membaca Quran dengan tadabbur ini sangat penting, ya. Baca satu ayat, baca artinya, baca tafsirnya, ya. Alhamdulillah banyak aplikasi, banyak bisa kita beli buku tafsir. Teman-teman UFA Office juga sudah menyiapkan, tapi masih dalam perbaikan, yaitu Quran Tadabbur. Ya, bisa di situ kita tinggal buka ayat, terjemahnya kita bisa lihat dan kita bisa tafsir, terjemahan ada, tafsir Arab juga ada. Penting, ya. Kalau enggak kita ikut kajian tentang tafsir. Quran ini adalah kitab yang paling cepat menambah iman seseorang. Ya, paling cepat menambah iman seseorang jika dia bermuamalah dengan Al-Quran dengan benar. Lebih daripada kita baca-baca cerita-cerita, lebih jauh Al-Quran cepat sekali. Tapi jika dia bermuamalah dengan Al-Quran dengan cara yang benar, ya. Oleh karenanya Allah mensifati Al-Quran apa? Wa syifaa'un lima fis sudur, penyakit yang obat bagi penyakit yang ada di hati, ya. Oleh karenanya orang baca Al-Quran dia akan semakin bahagia, semakin nambah keimanan. Tapi caranya membaca Quran dengan tadabbur. Ingat ini, dengan tadabbur. Tadabbur maksudnya apa? Baca terjemahannya. Kemudian baca tafsirnya. Ini penting, ya. Orang dengan mudah menambah keimanan. Kemudian di antaranya misalnya belajar mengenal Asmaul Husna. Mengenal Al-Asma Al-Husna dan sifat-sifat Allah. Ini juga di antara hal yang cepat membuat orang meningkat keimanan. Alhamdulillah di channel YouTube saya juga ada beberapa kajian tentang nama-nama Allah Al-Husna, ya. Jelaskan apa makna Ar-Razik, apa namanya Al-Halim, apa namanya Al-Khaliq, apa maknanya Al-Alim. Ini kita tahu karena iman kita berkaitan dengan Tuhan kita. Kita berusaha mengenal Tuhan. Semakin kenal, semakin bertambah keyakinan kita, ya. Semakin mengenal, semakin bertambah dengan keyakinan kita, dan benar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus sempatkan diri untuk belajar, ya. Di antaranya kita belajar akidah. Belajar akidah yang benar, ya. Ini juga bisa kita belajar dari masalah tauhid, ya, terutama masalah rukun iman. Terutama mengenai rukun iman. Ya, saya sering sampaikan rukun iman itu kalau ibarat pohon keimanan, maka dia akarnya harus kuat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Ini harus kita belajar. Nuntut ilmu ini penting, ya. Kalau kita tidak nuntut ilmu, maka bagaimana kita mau tambah iman? Nuntut ilmu. Jangan malas-malasan, ya. Kemudian banyak yang kita bisa pelajari, di antaranya membaca sirah Nabi, kemudian sirah para sahabat. Ya. Ini fungsinya memotivasi beramal soleh. Ya. Baik. Di antaranya tuntut ilmu ini sangat mudah menambah keimanan kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ta'atul khalawat. Ta'atul al-khalawat.
Ini penting juga, yaitu beribadah kepada Allah tatkala bersendirian. Tatkala bersendirian. Ini sangat cepat untuk mencarger iman. Sangat cepat seorang mencarger iman tatkala dia beribadah kepada Allah tatkala bersendirian. Oleh karena di awal kewajiban dakwah, waktu itu belum ada salat 5 waktu, sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu di awal-awal dakwah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk salat malam. Untuk salat malam. Bahkan para sahabat juga ikut-ikutan. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Qumil laila illa qalila. Kata Allah, wahai orang yang berselumutkan, bangunlah engkau salat malam. Ya, salat malam kecuali sedikit, artinya sedikit tidur, salatlah engkau malam sebanyak-banyaknya. Ini kenapa dia berkaitan dengan taatul khalawat, ketaatan tatkala ini luar biasa. Ini membuktikan seorang tidak munafik. Ini menjauhkan seorang dari munafik. Kemunafikan. Kenapa? Karena dia beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita beribadah di depan banyak orang, ya, kita masih ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin ini diakui, dihormati. Ya, tapi kalau kita sendirian, sudah. Ini bukti kita tidak munafik. Dalam tatkala kita sendirian, kita semangat beribadah. Bukan tatkala di depan banyak orang. Ya. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, Nabi sebutkan 2 orang yang beribadah sendirian. Di antaranya Nabi sebutkan, ya, dalil, ya. Di antaranya 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah diam-diam. Bersedekah diam-diam. Tidak ada yang tahu. Kemudian kata Nabi SAW juga di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah, ya. Kata Nabi, rajulun dzakarallah khalian fa fadat aynah. Itu seorang berzikir sendirian lalu menangis. Di sini bukan masalah menangisnya yang jadi poin kita. Yang menjadi poin kita adalah kata Nabi khalian, bersendirian. Dia sendirian tatkala itu. Benar-benar dia sendirian, berarti dia benar-benar tulus dan itu mudah sekali menambah keimanannya. Mudah sekali menambah keimanannya. Maka seorang berusaha dia beribadah di depan banyak orang dan juga beribadah sendirian, ya. Kalau ternyata ibadahnya di depan banyak orang lebih banyak, ibadahnya sendirian lebih sedikit, ini berarti ada kemunafikan yang masih menggeluti hatinya. Masih ada kemunafikan menggeluti hatinya. Orang yang jarang beribadah sendirian sering mengeluh tentang takut riya. Saya takut riya, takut riya. Kenapa? Karena dia tidak sering beribadah sendirian. Lain halnya orang yang sudah biasa beribadah sendiri, dia sudah terbiasa mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa tidak peduli dengan penilaian orang lain. Kenapa? Dia sudah terbiasa salat malam, terbiasa baca Quran sendirian, terbiasa. Ini harus kita perhatikan ikhwan dan akhwat. Kalau ingin iman kita cepat naik, di antaranya taatul khalawat. Ya. Makanya salat yang terbaik salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat qiyamul lail. Salat paling afdal salat malam. Lebih afdal daripada salat rawatib. Ya. Makanya salat witir meskipun cuma 3 rakaat nilainya berbeda. Kenapa? Dia spesial. Dia dikerjakan di malam hari seorang sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak seorang menyendiri, berdua-duaan dengan Allah, kemudian beribadah kepada Allah agar imannya cepat sekali nambah. Maka saya katakan di antara perkara yang mudah membuat seorang imannya naik adalah dengan ibadah sendirian, ya. Beribadah kepada Allah tatkala
bersendirian. Latih diri kita. Kalau kita sholat di rumah misalnya, kita sama istri kita nggak butuh. Istri mungkin tahu, anak-anak mungkin tahu, tapi itu bukan orang kita cari pujian. Beda kalau kita di depan banyak orang, ya. Maka latih diri kita untuk sering ibadah sendirian. Ya, baca Quran di rumah, salat malam di rumah, salat sunnah di rumah. Ini mudah menambah keimanan karena terbiasa kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya, di antara sebab yang menambah keimanan seorang adalah selalu bersandar kepada Allah. Kepada Allah dan tidak bersandar kepada diri sendiri. Kepada kemampuan sendiri. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tarfata ain. Artinya, ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku. Ya Allah, jangan kau sandarkan diriku kepada jiwaku sendiri sedikit pun. Jiwaku sendiri sekejap pun. Kata Nabi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatik astaghits fa asli li sya'ni kullah wa la takilni nafsi tarfatain. Di antara doa zikir pagi petang, ya Allah, perbaikilah segala urusanku dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Artinya, ya Allah, peganglah segala urusanku. Kapan kita merasa pede maksudnya lupa kepada Allah, itu iman kita mudah sekali jatuh. Mudah sekali apa? Jatuh. Oleh karena para ulama sebutkan contoh orang yang pede, lupa dengan Allah, bersandar pada dirinya, seperti iblis. Iblis adalah makhluk yang rajin ibadah, bahkan dia dalam barisan jajaran malaikat. Ya, tetapi dia, kata para ulama, dia berbangga kepada kecerdasannya, kepada ketaatannya, sehingga ketika datang Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah, dia tidak kuat. Situlah imannya nampak tergelincir, nampak dia jatuh. Ya, tadinya dia beriman, jadilah kemudian berubah menjadi iblis. Ya, jadi jangan terpukau dengan apa yang kita miliki. Jangan terpukau. Jadi maksud saya, kalau kita beribadah, jangan terpukau dengan ibadah kita. Maksudnya apa? Jangan terpukau dengan ibadah kita dengan kecerdasan dan pengalaman kita. Jangan, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Senantiasa tawakal. Dengan bertawakal kepada Allah. Ini biasakan hal ini. Ini ketika hati kita senantiasa tawakal kepada Allah, maka iman kita selalu naik dan selalu terjaga, ya. Seperti keluar rumah kita bilang bismillahirrahmanirrahim, masuk pasar kita ada doanya. Kita mau kemana ada doanya, naik mau safar ada doanya. Selalu gitu, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya. Semua paling tidak kita bilang bismillah. Karena kita tahu kita ini sangat lemah. Sangat lemah. Kapan kita pede dengan kelebihan yang kita miliki sendiri tanpa bersandar kepada Allah, kita akan binasa. Contoh tadi saya bilang iblis ya. Iblis tadi soleh. Tadinya soleh, bahkan sejajar dengan malaikat, gaulnya dengan malaikat karena saking solehnya meskipun dia di golongan jin. Tapi ketika datang ada ujian, diuji oleh Adam, pendatang baru yang Allah muliakan, dia tidak kuat. Akhirnya dia pun hasad, akhirnya dia terjerumus dalam neraka jahanam. Dahulu ada seorang terkenal di Arab Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia punya buku sampai sekarang masih ada di antara bukunya 2 jilid tebal, Sira' baina at-tauhid wal wathaniyah, pertarungan antara tauhid dengan penyembahan berhala. Dia membantah ateis, dia membantah banyak. Tapi kata para ulama, dia orangnya sampai orang banyak yang muji. Ketika dia dipuji-puji, kelihatan kata-kata sombongnya keluar dari perkataan, dari tulisannya. Apa yang terjadi pada dirinya? Di akhir hayat dia disebutkan murtad. Padahal dia ngabisi ateis. Dia bantah ateis.
Dia bantah penyimpangan-penyimpangan. Kenapa orang kadang lupa diri, ya. Kagum dengan kelebihannya, padahal kita tahu kelebihan semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelebihan semua dari Allah dan titipan dari Allah, dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Tatkala seorang lalai dan dia bersandar kepada dirinya, hati-hati ikhwan. Ya, kita mungkin ibadah, jangan kita ujub, jangan kita karena saya enggak. Serahkan sama Allah. Karena kalau kita misalnya kita haji, karena saya begini maka saya bisa haji. Kita umroh karena saya bisa dakwah, karena saya cerdas, karena saya, itu semua binasa. Buat iman kita langsung hancur. Hati-hati. Maka di antara hal yang membantu seorang agar imannya bisa bertahan bahkan bisa bertambah, senantiasa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara hal yang membantu seorang untuk menambah keimanan, ada yang saya sebut dengan pengorbanan. Pengorbanan, ya. Bahasa Arabnya at-tadhiyah. At-tadhiyah. Ini pengorbanan ini biasanya Allah langsung sering ganti dengan keimanan, ya. Pengorbanan langsung diganti oleh Allah dengan manisnya iman. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Man a'ta lillah wa mana'a lillah, ya. Wa ahabba lillah, ya. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, ya. Faqad istakmala al-iman. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka telah sempurna imannya, Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seorang berusaha semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan ini banyak yang harus kita korbankan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Korban harta banyak mau kita korbankan. Korban harta misalnya. Ada korban perasaan. Benar, kita kalau semuanya karena Allah, korban waktu banyak. Ya, semuanya karena Allah, ini iman kita mudah sekali, ya. Korban waktu, kemudian apa? Korban kelezatan. Ini cepat menambah iman. Korban harta misalnya apa? Kita membantu keluarga misalnya. Kita bantu orang tua, membantu kakak, membantu adik. Kita butuh duit tersebut, tapi kita berkorban. Ketika kita berkorban karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang tua, bukan karena ingin dipuji oleh kakak dan adik, bukan karena ingin dipuji oleh kawan, kita korbankan karena Allah, itu langsung iman, Allah langsung ganti. Allah langsung berikan cahaya keimanan dalam hati kita. Kenapa? Allah tahu hambanya berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Korban perasaan banyak. Korban perasaan kita tidak suka orang tersebut, tapi kita harus menjalin persatuan, maka kita ngalah. Banyak kejadian seperti itu. Saya baru-baru kemarin menghadapi orang ribut. Namanya orang ribut, ada masalah, dia harus menuntut, haknya harus dipenuhi. Maka kita bilang, kalau Anda ingin islah, mau tidak mau ada hak yang dikorbankan. Kalau masing-masing si A dan si B bertengkar dan ingin islah, tapi semuanya ingin mendapatkan hak seluruhnya, tidak ada namanya islah. Harus ada yang mengalah. Ya. Diskusi niatnya apa? Niatnya untuk islah. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kalau niatnya islah, maka akan beri taufik sehingga bisa islah. Dan itu ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan perasaan. Harusnya mau saya habisi dia salah, tapi kalau kita ungkit kesalahannya maka tidak jadi islah. Ya, sudah. Ini butuh pengorbanan perasaan, ya. Sama mungkin sebagian kita menghadapi keluarga kita, ada menghadapi orang tua, ada menghadapi suaminya, ada menghadapi istrinya, butuh pengorbanan. Kita berkorban karena Allah. Ingat, Allah lihat semua yang kita lakukan. Ya, Allah lihat semua yang kita lakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdir ala yunaffidhahu, da'allahu yaumul qiyamah
Ya, ala rusul khalaik hatta yukhayyiru min ayyil hurisya'a. Kata Nabi, barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dia korban perasaan. Udah, saya mau marah bisa tapi enggak usah lah. Ya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak dan Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Pengorbanan ini sangat penting. Dan kita tahu, jangan kita sangka Allah tidak tahu isi hati kita. Allah tahu semua isi hati kita. Allah tahu semua benak kita. Allah semua tahu niat kita. Allah tahu semua rencana kita. Maka tatkala Anda butuh pengorbanan, ingat pengorbanan tersebut karena Allah. Terkadang kita harus diam. Tidak perlu membantah. Meskipun perasaan kita bergejolak ingin bantah, tapi kita tidak membantah apa? Wa mana alillah, kita tidak mencegah karena Allah. Kita berbuat karena Allah, kita diam karena Allah. Situ pengorbanan. Situ pengorbanan. Korban kelezatan banyak. Banyak kelezatan. Enaknya tidur, kita bangun, kita berkorban. Kemudian kita sholat malam. Ini pengorbanan kelezatan. Bayangkan bangun misalnya jam 3:30, waktu-waktunya puncak-puncaknya kelezatan tidur. Niat tidur lagi, lagi pulas-pulasnya, lagi indah-indahnya, lagi mimpi indah, tahu-tahu bunyi alarm. Tat. Kita harus bangun. Kita harus bangun. Itu butuh pengorbanan. Kelezatan kita buang, ya. Kelezatan kita buang. Nah, pengorbanan ini sangat mudah untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu. Korban waktu banyak, korban waktu. Korban waktu kita niatkan membantu saudara, pergi ke tempat misalnya bencana alam. Kita ada orang konsultasi, kita korban waktu untuk keluarga, korban waktu untuk orang tua, korban waktu untuk kawan, banyak korban waktu. Kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanan ini langsung diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seorang yang merasakan manisnya iman, salah satu man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara barang siapa yang ada dalam dirinya 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya wa la yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang poin yang terakhir yang penting, ya. Ini poin yang sangat-sangat penting adalah suhbatul akhyar, ya. Satu lagi yang kita tambah insyaallah. Ini suhbatul akhyar adalah apa? Berteman dengan orang-orang baik. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mengingatkan kita kepada ketaatan, yang kalau kita lalai dia ingatkan. Ya, kalau kita menyimpang dia luruskan, ya. Kalau salah dia tegur, ya. Ingat, ini orang soleh, teman yang soleh, yang mau menegur, ingat, yang mau menegur, bukan yang kita salah dia diam-diam saja. Itu namanya teman pengkhianat. Teman yang baik itu kalau kita salah dia tegur. Nah, anda kalau punya teman yang kalau anda salah dia selalu tegur, pegang, itu teman yang baik berarti. Berarti dia perhatian dengan iman kita, dia perhatian, dia teman yang baik. Kalau kita salah dia tegur. Tapi kalau kita melakukan kesalahan dia diam-diam saja, maka ini teman yang tidak beres. Jadi jangan sembarang berteman. Saatnya kita selektif dalam berteman. Saatnya kita selektif dalam masuk dalam grup WhatsApp. Umur kita tidak banyak. Ya, kalau kita mau teman satu dunia kita jadikan teman. Tidak, kita teman selektif. Apa kata orang mau dibilang semua dia terserah. Saya mau cari teman-teman yang baik. Yang lain say hello aja. Kalau ketemu say hello. Ya, tapi jadi teman, masuk dalam grup, tidak sembarang, apalagi teman diskusi, teman bincang-bincang, ya, maka jangan sembarang berteman. Ini sangat berpengaruh. Kalau kita milih teman yang baik, maka iman kita semakin mudah untuk naik. Kalau kita salah pilih teman, iman kita sangat mudah juga untuk hancur, ya. Maka seorang waspada dalam berteman. Taib yang terakhir mungkin yang sampaikan, yang keenam adalah menjaga waktu, memanfaatkan waktu. Terutama di zaman sekarang, jangan buang-buang waktu. Umur kita semakin berkurang, waktu bergulir dengan begitu cepat, ya. Dan terlalu banyak hadis tentang masalah ini. Misalnya Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan agama seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Udah, kalau bukan urusan kita enggak usah ngikut. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak urusan orang kita tahu. Dengan adanya medsos kita tahu, urusan artis kita tahu,
urusan ini kita tahu, urusan itu olahragawan kita tahu, urusan otomotif kita tahu, urusan bisnis, urusan luar negeri kita tahu, semua kita mau tahu bisa. Urusan kecantikan, urusan tas, urusan dompet, urusan sendal, urusan apa semua bisa tahu. Ya. Ibu-ibu apa lagi ya? Urusan artis, ya. Suaminya artis meninggal, dia nangis. Suaminya sendiri dia omel-omelin ya. Oleh karenanya hati-hati. Waktu ini benar-benar berjalan dengan cepat kalau tidak kita jaga, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kas-saif illam taqta'uhu qata'aka. Waktu seperti pedang, kalau kau tidak putuskan untuk kebaikan, qata'aka, dia akan memutuskan engkau, menjerumuskan engkau dalam hal-hal yang buruk. Waktu kita terbatas. Kita banyak habis waktu untuk medsos, hati-hati. Sehingga waktu kita jarang baca Quran, salat duha tidak sempat, ikut pengajian tidak sempat, silaturahmi sama orang tua tidak sempat, zikir pagi petang dilupakan. Alasannya apa? Tidak ada waktu. Padahal waktu terbuang-buang. Kita buang-buang untuk medsos, untuk dengar berita, untuk ini, untuk anu. Ya. Anak-anak tidak pernah kita cek kapan kita ngobrol sama anak-anak, tidak pernah cek hafalannya. Istri tidak pernah kita nasihati, suami tidak pernah kita nasihati. Kadang kita kehilangan tawa canda antara kita dengan istri, pulang sampai kamar masing-masing pegang HP. Ya akhi, gimana kita mau hidup dengan keimanan? Oleh karenanya yang penting, poin sangat penting di zaman sekarang ini, manfaatkan waktu. Semua yang tidak bermanfaat hendaknya kita buang sejauh-jauhnya karena umur kita semakin berkurang. Ini kira-kira para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa saya sampaikan ya tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci segalanya. Kita minta kepada Allah dan agar Allah mengkokohkan iman kita. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Di antara doa yang kita sepelekan, padahal luar biasa manfaatnya, adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sesungguhnya itu adalah minta dikokohkan iman dan minta ditambahkan iman. Tunjukkanlah kami aku jalan yang lurus. Yang jadi masalah, betapa sering kita baca doa tersebut tidak kita perhatikan. Oleh karena Nabi berlindung dari doa yang tidak didengar. Kata Nabi SAW, wa'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari doa yang tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena kita yang ketika membaca, kita lalai hati kita kemana-mana. Ya, kata Nabi SAW, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Allah tidak kabulkan. Betapa kita ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita kemana-mana, tidak konsen. Sehingga bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatian tatkala dia minta kepada Allah agar hatinya diluruskan. Kapan kita bermaksiat segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian kita menambah keimanan kita sedikit demi sedikit. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, ada Ustaz. Ini sudah tadi langsung via chat yang bertanya dari seorang ikhwan. Apa ada derajatnya hati, lisan dan perbuatan iman, lebih tinggi yang mana? Secara umum tentu hati yang paling tinggi. Ini secara umum ya, secara umum. Tetapi tentu masing-masing punya bobot tersendiri ya. Dan kebanyakan ibadah bergabung tiga-tiganya ya. Bergabung tiga-tiganya. Ada kolerasi ya. Adapun misalnya secara umum yang masalah hati yang paling utama. Misalnya iman tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, itu sangat mudah mencarger iman cepat luar biasa. Cepat luar biasa. Zikir kalau tanpa mengingat Allah ada pahalanya, tapi kurang. Dia nambah iman sangat sedikit. Beda dengan orang berzikir sambil merenungkan apa yang dia ucapkan. Ini berarti ada hubungan ya, ada connect antara lisan dengan hati ya. Sama seperti salat. Salat kalau seorang hanya sekedar salat, beda dengan ketika dia khusyuk, dia menghayati apa yang dia. Jadi ada hubungan antara amalan hati dengan amal jawari. Namun secara umum tentu yang paling afdal adalah berkaitan dengan hati. Tapi namun kita dapati banyak ibadah ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tiga-tiganya kita kerjakan. Ya, kita ibadah tubuh kita kerjakan, salat ya, kemudian membantu misalnya orang dengan angkat-angkat, berjalan menuju silaturahmi kepada orang tua, menjenguk orang sakit, itu semua ibadah badan ya, ibadah badan ya. Kemudian ibadah harta jangan lupa, zakat, sedekah ini juga ya.
Kemudian ibadah lisan, jangan lupa banyak berzikir, terutama di hari-hari seperti ini. Astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, jangan lupa zikir pagi petang. Ya, kemudian ibadah hati tidak kalah pentingnya dengan belajar tentang belajar akidah, tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Ya, semuanya kita kerjakan. Kita tidak tahu mana iman yang lebih cepat yang kita dapatkan dengan melakukan semua itu. Tapi secara umum memang ibadah hati yang lebih utama, karena Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Hati kalian dan amalan kalian. Baik. Berikut pertanyaan dari Dwi. Apakah benar bahwa amal jawarih itu termasuk furu'ul iman atau cabang iman dan penyempurna iman? Apakah jika seseorang tidak melakukan amal jawarih secara menyeluruh masih dikatakan sebagai seorang yang beriman atau dikatakan sebagai orang yang imannya tidak sempurna? Demikian. Kenyataannya ini hanyalah suatu pertanyaan yang hanya teoritis saja. Praktiknya tidak ada. Tidak ada orang yang beriman tapi dia tidak punya amal sama sekali. Mustahil. Ya. Karena kalau orang beriman, amal kan banyak. Senyum, amal. Ya. Senyum, amal. Kemudian menghilangkan gangguan dari jalan, amal. Ya. Berbuat baik kepada orang tua, amal. Senyum kepada tetangga, amal. Jadi sulit kalau kita membayangkan ada seorang punya iman tapi tidak punya amal sama sekali, itu sepertinya tidak ada. Ya, pasti orang punya iman, dia pasti ada aplikasinya pasti ada dalam amal kegiatan sehari-hari. Ya. Tetapi kita tidak ingin bahas masalah teoritis ini karena prakteknya pun tidak ada. Kita bicara aja pada perkara yang terjadi. Ya. Perkara yang terjadi, amal yang diperselisihkan oleh para ulama kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kafir atau tidak, di antaranya salat. Ada para ulama khilaf tentang zakat. Apakah orang tidak bayar zakat berarti murtad, keluar dari iman, keluar dari Islam? Sebagian ulama mengatakan iya, sebagian ulama tidak. Yang benar tidak. Sama, apakah meninggal orang tidak haji, keluar dari iman? Ini juga ada khilaf. Namun khilaf semakin kuat bagi orang masalah meninggalkan salat. Apakah orang meninggalkan, ini termasuk amal? Apakah dia meninggalkan salat, dia kafir atau tidak? Meskipun dia haji, meskipun dia umrah, meskipun dia bayar zakat, meskipun dia puasa, namun dia tidak salat sama sekali, apakah dia telah keluar dari Islam atau tidak? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jika seorang meninggalkan salat secara total, salat 5 waktu tidak, salat sunnah pun tidak sama sekali, salat Jumat pun tidak, salat Id pun tidak, maka pendapat yang benar dia telah keluar dari Islam meskipun dia punya amal-amal soleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan dari chat. Setelah itu akan kami persilahkan pertanyaan melalui audio ya. Ini pertanyaan dari seorang akhwat. Bolehkah membaca Al-Quran dan terjemahnya sendiri? Sebab ada yang pernah menyampaikan ke saya untuk tidak membaca terjemah tanpa dibimbing guru karena bisa terjerumus dalam kesesatan. Sedangkan saya bingung harus belajar tafsir kepada siapa. Apakah benar tidak boleh mempelajari terjemah Al-Quran sendirian? Secara umum seorang belajar berusaha dengan guru, ya, berusaha dengan guru, ya. Kalau belajar Al-Quran dengan terjemahan saja, ini kemungkinan salah besar. Tapi kalau dia belajar Quran, baca terjemahan sekaligus tafsirnya, maka itu memudahkan, itu tidak jadi masalah. Nanti kalau dia tidak paham baru dia tanya. Jadi seorang tidak mungkin juga ngaji terus. Dia ada waktu ngaji, duduk di depan seperti sekarang ngaji sama ustadz, atau nonton YouTube, atau hadir pengajian langsung. Ada waktu dia baca sendiri. Alhamdulillah dia baca sendiri dengan buku-buku yang diarahkan menuju kebaikan. Seperti buku-buku tafsir yang ringan, seperti tafsir Sa'di. Memang ditulis buat orang awam, ya. Ya tidak semua kalau mau baca buku Sa'di harus ada guru yang baca. Enggak, kita bisa baca sendiri. Jadi menafikan baca sendiri secara mutlak juga salah, ya. Mengatakan orang yang baca sendiri pasti salah, tidak benar, ya. Tapi seorang menggabungkan dua-duanya. Dia ada waktunya dia ngaji, ada waktunya dia ngaji, maksudnya ikut pengajian bersama ustadz yang benar, ada waktunya dia baca sendiri. Dan memang ada buku-buku yang ditulis untuk orang awam. Contohnya seperti tafsir As-Sa'di. Dan alhamdulillah saya sampaikan tadi, UFA Office juga sudah mengeluarkan aplikasi Quran Tadabbur yang meskipun masih dalam perbaikan tapi bisa di-download di Play Store atau di Apple Store, ya. Dan di situ ada bisa tadabbur dengan melihat tafsirnya. Tafsir, dan itu memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus ada guru. Dalam ada kesempatan ketemu guru, dalam kesempatan kita baca sendiri enggak jadi masalah.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya mungkin untuk Oka Wijaya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Ana izin bertanya Ustaz. Ya. Salah satu yang jangan cepat meningkatkan iman tadi, Ustaz jelaskan bahwa menuntut ilmu Ustaz. Ya. Apakah apabila sebelum mengaji semakin jauh, kita biasanya di awal-awal itu semangat ibadahnya misalnya mengerjakan sholat duha dan lain-lain itu lebih banyak kita lakukan dibanding menuntut ilmu, kemudian berjalannya waktu kita malah fokus dengan menuntut ilmu, namun seperti sholat duhanya ada beberapa yang menjadi kurang istiqomah. Apakah itu termasuk salah karena waktu kita lebih banyak teralihkan dengan belajar Ustaz? Nah, apakah hal itu salah? Karena secara pribadi yang ana rasakan bahwa ada hal yang menurun atau kurang terasa sempurna dari biasanya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Afik. Yang pertama, nuntut ilmu memang harus tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk diamalkan. Bukan kita nuntut ilmu dalam rangka untuk menambah wawasan ya. Kita ilmu untuk kita yakini dan untuk kita amalkan. Oleh karenanya seharusnya ilmu membuat kita semakin banyak beribadah. Kalau ternyata kita nuntut ilmu kemudian kita akhirnya jadi malas salat duha, tidak seperti dulu, mungkin ada salah, mungkin kita salah dalam nuntut ilmu. Harusnya kita ada waktu untuk sisihkan waktu nuntut ilmu, sisihkan waktu untuk salat duha. Seorang yang penuntut ilmu harusnya punya waktu juga untuk salat malam ya. Jadi saya katakan kalau ilmu menjadikan seorang semakin malas beribadah berarti ada problem dalam nuntut ilmu tersebut ya. Ada problem. Lain halnya misalnya seorang dia tidak bisa sholat sunnah tidak karena ada buku yang harus dia bacakan, itu lain cerita. Jadi tapi kalau ternyata masih ada waktu luang ya. Ini saya bicara tentang orang yang dia sebenarnya masih punya waktu luang. Beda dengan orang misalnya sebagian ulama ya seperti Imam Ahmad disebutkan dia pernah ketemu dengan Abu Zur'a Ar-Razi sehingga dia meninggalkan sholat malam. Kenapa? Untuk diskusi ilmu dengan Abu Zur'a Ar-Razi, karena Abu Zur'a Ar-Razi jarang-jarang datang ketemu dengan Imam Ahmad. Makin lain cerita. Ada seorang kemudian dia karena saking harus fokus belajar ilmu sehingga ketinggalan melakukan sholat sunnah, sesekali tidak jadi masalah. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya tidak ibadah sama sekali gara-gara alasan nuntut ilmu, berarti salah, berarti porsi ilmunya agak dikurangi. Jangan saya mengorbankan ibadah-ibadah yang lain. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia seorang ulama, penulis hadis, bahkan hafal 1 juta hadis. Tidak ada yang ragu tentang ilmunya, tetapi dia sholat sunnah sehari bisa 300 rakaat. Bisa sunnah 300 rakaat. Berarti dia menggabungkan antara ibadah dan nuntut ilmu ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki niatnya lagi, saya nuntut ilmu buat apa? Kalau niatnya untuk diamalkan, insyaallah mudahkan untuk beramal soleh. Dan tidak ada susahnya kita sisihkan 5 waktu duha. Duha 5 menit sudah selesai. Kenapa nuntut ilmu jadikan alasan kita untuk tidak sholat duha? Sholat duha cuma 5 menit ya. Allah alam bisawab. Baik, untuk berikutnya pertanyaan dari Irfan Yudarda, tafadhol. Irfan Yudarda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik. Wafiq. Pertanyaan Ustaz. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya antara iman dengan takwa Ustaz? Karena di sisi lain ada Quran yang mengatakan bahwasanya yang beriman bertakwalah kamu. Ya. Baik. Tapi di sisi lain surah Baqarah yang menyatakan yaitu sesuai manusia beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan orang tua kamu supaya kamu bertakwa. Itu bertakwa itu ada satu ganjaran manakala seorang itu beribadah. Jadi korelasi antara iman dan bertakwa itu bagaimana Ustaz? Iya. Sebenarnya ada kata-kata ya yang apa namanya kalau disebutkan barang-barang maka memiliki makna yang lebih spesifik ya. Kalau disebutkan sendirian misalnya takwa ya iman ya Islam. Tapi kalau lagi digabungkan iman dan takwa, maka masing-masing memiliki makna yang lebih spesifik. Iman, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah, ya. Haqqa tuqatih.
Wahai orang yang beriman, yaitu namanya iman yaitu berkaitan dengan keyakinan hati, ya, keyakinan hati seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Ittaqullah, takwa di sini maknanya apa? Takwa secara bahasa artinya meninggalkan hal-hal yang bisa menjerumuskan orang dalam neraka. Jadi takwa secara bahasa artinya ada penghalang. Ya, penghalang antara seorang dengan neraka itu namanya takwa. Makanya Nabi mengatakan ittaqullah walau bisyakki tamrah. Ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Halangilah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan hanya sepenggal korma. Sepenggal korma kalau kau sedekahkan karena Allah, dia akan menjadi penghalang antara engkau dengan neraka jahanam, ya. Seperti perkataan seorang penyair tentang makna takwa, saqatan nasifu falam turid isqatahu, ya. Ada seorang wanita dia pakai khimar, kemudian khimarnya jatuh sehingga terlihat oleh banyak orang, ya. Maka fatana walathu wa taqatna bil yadi, maka kemudian wanita tersebut mengambil khimar atau cadar yang jatuh, kemudian wattaqatna bil yadi, maka dia menghalangi dirinya dari kami dengan tangannya, dia tutup wajahnya dengan tangannya agar tidak dilihat oleh orang-orang. Itu mana takwa? Takwa itu menghalang. Jadi ketika digabungkan iman dengan takwa, iman itu lebih umum, mencakup banyak hal. Takwa khusus pada hal-hal yang bisa menghalangi seorang dari neraka jahanam. Kata para ulama dikhususkan dengan meninggalkan maksiat-maksiat, karena semua maksiat yang dilakukan bisa mengantarkan orang kepada neraka jahanam. Jadi ini sebenarnya masalah umum dan khusus saja, ya. Namun saya ingatkan, ketika iman dan takwa disebut secara sendirian, iman ya sama dengan takwa, takwa sama dengan iman, ya. Ketika digabungkan maka takwa maknanya lebih spesifik, yaitu menjauhi hal-hal yang dilarang yang bisa menjerumuskan orang neraka jahanam. Allah alam bisawab. Baik, bisa. Mudah-mudahan jelas untuk Irfan Yudada. Berikutnya. Adapun seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sama dengan la'allakum tu'minun misalnya. Jadi kalau sudah takwa disebut sendiri ya sama dengan iman, ya, sama dengan iman. Nah, kalau takwa disebut sendiri ya takwa ya iman, iman ya takwa. Iman juga kalau disebut sendiri iman ya iman, iman ya takwa, takwa ya iman. Tapi pertanyaan selanjutnya. Ukti Yuniarti dan juga Umu Adam, silahkan pertanyaannya melalui chat, ya. Pertanyaannya silahkan dilayangkan melalui chat, boleh private chat ke moderator ataupun juga ke panitia lainnya. Berikutnya akan Anda bacakan pertanyaan dari chat atas nama Ahteri. Ustaz, apakah benar sholat witir boleh 1 rakaat saja lalu salam kemudian selesai? Dan apakah sholat sesudah badang isya bisa disebut sebagai qiyamul lail? Karena saya pernah ke India, orang muslim India bermazhab Hanafi, sesudah sholat isya mereka sholat banyak sekali, ada sekitar 8 rakaatan di luar Ramadan. Apakah itu termasuk qiyamul lail? Ya. Demikian. Tentunya sholat witir adalah bagian dari sholat dari qiyamul lail dan dia minimal 1 rakaat, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia ternyata takut segera azan subuh, keburu azan subuh, maka hendaknya dia salat witir 1 rakaat sebagai penutup yang sebelumnya. Jadi ini dalil nas bahwasanya salat witir boleh 1 rakaat. Ya, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, yang penting ganjil, tapi minimal 1 rakaat. Adapun waktu qiyamul lail, waktu salat malam, maka benar sejak ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Tetapi waktu-waktu ini pun berbeda-beda dari sisi keistimewaannya. Yang paling afdal adalah sepertiga malam yang terakhir. Tapi alhamdulillah waktu salat malam panjang orang masing-masing mengetahui waktu mana yang bisa dia gunakan. Makanya waktu salat malam panjang. Bagi seorang yang tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka hendaknya dia salat malam di awal malam. Bagi orang bisa bangun sepertiga malam terakhir, lebih utama dia tidur di awal malam dan dia bangun di sepertiga malam terakhir kemudian dia salat. Alhamdulillah waktunya lapang. Bagi orang yang takut tidak bisa bangun kecuali azan subuh, maka hendaknya dia salat witir sebelum tidur. Sebagaimana Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara, di antaranya al-witru qabla naum. Salat witir sebelum tidur bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun penghujung malam. Misalnya penuntut ilmu harus baca buku sampai jam 12, ya. Kalau dia tidur sampai jam 1, bablas ini pasti sampai subuh. Ya udah dia sebelum tidur dia salat witir.
Alhamdulillah banyak pilihan yang bisa dia lakukan. Dan sholat malam yang benar tidak ada batas waktunya. Ini pendapat yang rajih, pendapat para salaf ya. Yang paling bagus adalah 11 rakaat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 13 rakaat. Dalam sebagian riwayat Nabi 13 rakaat dengan salat yang baik kemudian yang panjang itu yang terbaik. Tapi jika seorang ingin lebih daripada itu tidak jadi masalah dan berdasarkan pendapat 4 mazhab bahkan sebenarnya mengatakan ijma'. Oleh karenanya Imam Ahmad sendiri tadi disebutkan diriwayatkan beliau dalam satu hari salat 300 rakaat. Tentunya di malam hari banyak, di siang hari juga banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ummu Rozana Ummu Ruqayyah dari Malaysia, Masya Allah. Bagaimana cara menasihati seseorang dengan hikmah, terutama orang tua, bagi mereka yang suka melakukan amalan bid'ah? Pas ditanya katanya yang penting niat kita baik, dan karena itu termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya tidak mau kita diskusi bahwasanya sederhana. Niat baik semua tidak cukup, ya harus ada contohnya dari Nabi. Kita kasih contoh sederhana seperti salat 2 rakaat setelah tawaf. Ada 2 rakaat setelah tawaf, kita tawaf setelah 2 rakaat. Boleh enggak kita bikin salat 2 rakaat setelah sa'i? Sederhana kan niatnya baik ya. Kita kiaskan dengan tawaf. Ada 2 rakaat setelah tawaf, kita bikin 2 rakaat setelah sa'i. Pasti orang bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Kita kasih logika, boleh enggak Pak kita misalnya masuk masjid sholat bikin tahiyatul masjid berjamaah? Kalau perlu pakai azan dulu sebelumnya. Ya, kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada contohnya. Kenapa sholat tahiyatul masjid berjamaah tidak boleh? Bukankah berjamaah bagus? Bukankah tahiyatul masjid? Udah kita bikin sholat tahiyatul masjid berjamaah. Pasti dia bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita bilang, kenapa alasan tidak boleh? Bukankah baik? Jawabannya satu, karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Kenapa kita tidak sholat id dengan azan dan iqamat? Bukankah bagus kita azan bertakbir di pagi hari ketika solat azan solat id kita azan kumandangkan kemudian orang datang kemudian qomat kan bagus indah. Tapi tidak ada yang bilang boleh solat id dibuka dengan azan dan iqamat. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh seorang berkorban hanya untuk mayat, tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Salah satu pendapat mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Nabi berkorban khusus mayat enggak ada. Nabi berkorban untuk dia dan untuk mayat. Oke, tapi kalau ini korban khusus untuk mayat, maka ini tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Maka sebagian ulama melarang. Ya, kenapa? Karena mereka berhati-hati dalam masalah ini. Jadi paling tidak kita hanya kasih logika ya. Contoh seperti ketika ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar. Kemudian dia bersin, Hashim dia bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ditegur. Benar bukankah zikir bersin alhamdulillah, tapi jangan tambah salatu wassalamu ala Rasulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah itu zikir kapan saja boleh, tapi jangan dijadikan rangkaian zikir setelah bersin ya. Ya, nanti akhirnya kita bisa kreasi ya udah, saya juga makan dengan bersalawat. Bismillah salatu wassalamu ala Rasulillah baru kita makan. Atau bismillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, dari mana seperti itu? Ya. Dari mana? Bahkan ada alhamdulillah kemudian baca Al-Fatihah. Alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak benar. Coba kalau ada orang bersin kemudian bersyashim kemudian dia baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aneh. Apa memang baca Quran enggak boleh? Boleh, tapi ini bukan tempatnya baca Al-Fatihah. Logika begini ajak berpikir ya. Oleh karenanya kalau dia bisa bawakan hadis tentang Ibnu Mas'ud yang mengingkari orang berzikir dengan rame-rame ya. Halilul mi'ah bertahlillah 100 kali rame-rame dengan paduan suara, maka Ibnu Mas'ud marah. Kemudian mereka berkata, "Ma nuridu illa khairan." Ya Ibnu Mas'ud, kita melakukan ini kecuali untuk mencari kebaikan. Ibnu Mas'ud sahabat senior berkata, "Wa kam min muridin lil khair lan yusibahu." Betapa banyak orang ingin mencari kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena niat baik saja tidak cukup. Harus sesuai dengan sunnah Nabi. Sebagai contoh juga dalam masalah menyembelih. Ada dulu sebagian sahabat, dia niat baik, dia menyembelih sebelum sholat id. Maksudnya sebelum sholat Idul Adha, dia sembelih hewan sembelihan. Maksudnya apa? Supaya agar ketika orang selesai pulang sholat id, langsung bisa makan. Ternyata Nabi tegur, kata Nabi, syatu kasyatu lahmin. Sembelihanmu sembelih kambing biasa. Kenapa tidak dipotong pada waktunya? Jadi maksud saya, niat cuma niat doang, ya.
maka tidak cukup, harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak orang akan berkreasi bikin ibadah-ibadah. Saya sendiri pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Saya bilang, "Mana salat birrul? Enggak ada salat birrul walidain. Kita salat berdoa untuk orang tua. Namanya salat birrul walidain enggak ada contohnya." Nanti orang bikin salat ini, salat ini, kita enggak. Yang penting niatnya baik. Oh, enggak bisa. Niatnya baik tidak cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang saya melakukan suatu amalan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Wallahu alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari Rahadian Abu Zidan. Barakallahu fikum. Ustaz izin bertanya, apakah setiap masalah permasalahan ini apa maksudnya? Apakah setiap masalahan bertanya kepada ahlinya, baik itu masalah dunia atau masalah akhirat? Apakah itu termasuk ke dalam salah satu bentuk tawakal? Tentunya kita, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah engkau untuk mencari yang bermanfaat bagimu. Berusaha mencari manfaat bagimu. Manfaat ini umum, manfaat duniawi, manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi ya kalau kita enggak tahu, kita tanya kepada, jangan kawur, karena kita akan seperti orang-orang sesat yang melakukan tanpa bertanya, dan itu tidak boleh. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, bertanya. Masalah dunia terserah. Ya, tidak harus kita bertanya, tapi kita kalau bertanya kita menghemat waktu. Boleh seorang coba-coba tanpa harus bertanya selama tidak merugikan orang lain. Misalnya bikin kue, apakah harus bertanya? Enggak, boleh aja enggak bertanya. Yang penting belum tentu enak, tapi kalau bertanya kan hemat waktu. Ini gimana? Oh, ini caranya begini, kan lebih mudah, ya. Tapi kalau bilang harus, dia tidak tahu masalah dunia harus tanya, ya enggak juga. Masalah dunia tidak jadi masalah. Yang penting jangan menzalimi orang lain. Orang mau usaha dagang, dia mau dagang bikin gorengan misalnya, atau bikin kue, bikin apa, tanpa bertanya pengalaman, ya boleh-boleh saja, tapi resikonya kamu mungkin nggak ngerti medan, mengerti kondisi, bisa jadi kamu rugi. Kan lebih bagus kau tanya dulu. Kalau udah tanya, punya pengalaman, silakan berbuat. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menasihati teman yang belum berhijab dan suka ghibah tanpa menyinggung perasaannya dan tanpa membuat hubungan pertemanan? Karena jujur Ana masih takut dan sungkan untuk menasihati teman Ana itu karena takut membuat hubungan pertemanan menjadi renggang. Demikian. Benar, ada rasa takut berhubungan menjadi renggang. Tapi kalau kita nggak nasihati, kita teman yang berkhianat. Ya. Teman yang baik itu menasihati. Menasihati tidak harus kasar-kasar, baik-baik, Masya Allah. Bisa kita puji, kita bilang, kamu Masya Allah, kamu akhlak bagus, ya. Lebih bagus lagi kalau kau hiasi dengan apa? Dengan jilbab, ya. Insya Allah lebih baik, lebih diridhai oleh Allah. Dengan kata, kalau kita nggak mampu, kita tulis dengan WA, susun kata-kata dengan muji, saya sayang sama kamu gini-gini. Dia tidak mau, ya sudah. Tapi yang penting kita ada waktu untuk nasihati, ya. Jangan kita biarkan terus hanya karena kita takut nanti hubungan renggang, kita nggak nasihati, ya. Namanya kita berkhianat. Bagaimana kalau nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dia bilang, ini fulan teman dekatku enggak pernah nasihati aku. Repot. Tapi bukan berarti kita kasar, dengan kata-kata yang baik, berusaha selembut-lembut mungkin. Kalau kita bisa duduk bareng, kita undang dia makan, ngomong-ngobrol bareng, gimana ya? Saya senang kali lihat kamu, kalau kamu pakai jilbab saya lebih senang lagi. Nanti mungkin dia, oh saya gini-gini. Tapi enggak apa, sampaikan aja. Mungkin dia menolak pertama kali. Tapi harus disampaikan, jangan dibiarkan, ya. Harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan terakhir kali ya, pertanyaan terakhir ya, boleh? Pertanyaan terakhir. Oke, Boleh, ya. Ustaz, siap. Ya. Ini berikutnya dari Hasan Joko dari Cilegon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan menjaga Pak Ustaz sekeluarga. Zikir ba'da subuh dan ba'da maghrib, la ilaha illallah dan seterusnya, ada yang memakai yuhi dan ada yang tidak memakai yuhi. Mana yang seharusnya? Demikian. Saya tidak tahu riwayat yang ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang setahu saya tidak ada tambahan tersebut. La ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tergantung riwayat. Riwayat yang tambahan yuhyi wa yumit saya tidak tahu, saya belum mengecek apakah ada atau tidak. Tapi yang tanpa yuhyi wa yumit jelas ada, ya. Jelas ada. Tapi seandainya ada tambahan, maka kita boleh amalkan karena Nabi terkadang variasi dalam zikir. Tapi kalau Nabi tidak tambahkan, lebih bagus kita yang datang riwayat yang sahih. Tapi saya katakan tadi yang ada tambahan yuhyi wa yumit, saya belum cek sahih atau tidak. Adapun yang tidak ada tambahan jelas itu sahih, ya. Demikian para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ilmu tersebut menjadi hujjah pembela kita pada hari kiamat, bukan yang menyerang kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.